Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadiratul mukarramin, para mukminah, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Aisyah Al-Basit, semoga kula kalih panjenengan sedaya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bagaimana kita bisa mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya diberikan istiqomah sampai nanti akhirnya ketika wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kita patut bersyukur di awal tahun 2026 ini masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati indahnya masjid kita yang luar biasa ini. Ini merupakan rumah Allah, sebaik-baik tempat di muka bumi. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa masuk kecuali atas izin Allah. Berarti termasuk orang itu punya potensi, punya peluang menjadi hamba-hamba yang terbaik. Mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita sampaikan kepada anak cucu kita, kepada siapapun yang kita temui, untuk mengambil Rasulullah sebagai qudwah. Soalnya zaman sakniki niku rada larang sing golek contoh niku. Wonten sing contone niku sing seneng bal-balan nggih, tokoh-tokoh bal-balan, sepak bola. Idola. Yang sukanya itu dengan nyanyian. Ya yang dicari ya artis-artis penyanyi. Yang suka dengan film, yang dicari juga bintang film ya. Ya, bagi kula kalih panjenengan sedaya tidak ada manusia yang sempurna ya. Manusia yang sempurna itu yang paling agung nggih menika yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita tahu bahwa bagaimanapun juga beliau sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Maka ketika kula kalih panjenengan sedaya taat kepada Rasul itu karena dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Awal tahun ini biasanya materinya itu tentang napa? Muhasabah dan perencanaan nggih. Nah, ibu-ibu, panjenengan niki juga makhluk yang unik ya. Wanita itu adalah makhluk yang agung, saking agungnya itu kemudian sampai diabadikan oleh Allah, dijadikan salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Napa namanya surat itu? An-Nisa nggih. Kok sing kula mboten nenten Ar-Rijal mboten wonten nggih. Wontene An-Nisa nggih. Ini bahaya nanti kalau ada orang-orang yang biasanya rada kritis nyeleneh ngoten niku. Wah, ini berarti enggak taat gender ini. Kalau begitu saya bikin surat tandingan, surat Ar-Rijal. Mungkin wonten sing damel ngoten niku, saya pastikan itu berarti abal. Tidak perlu kita ikuti.
Nah, saya ingin membawakan materi tentang bagaimana peran ibu rumah tangga sepanjang tahun dalam ajaran Islam. Nah, niki apa ya? Panjenengan kan mau tidak mau setiap hari itu pasti berkecimpung dengan kehidupan rumah tangga. Bukan rumah tetangga loh ya, ini beda rumah tangga dengan rumah tetangga. Nah, maka rutinitas yang panjang, panjenengan itu kok bendino ya kora-kora, ya bendino ya umba-umba, ya masak, kok ngene, bosen aku ngene. Padahal itu semuanya sebenarnya adalah ibadah yang sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalih panjenengan kula niki ngangkat niki supados panjenengan sedaya mangke harapannya selesai kajian ini panjenengan punya semangat baru. Nah, tahun 2026 kalau perlu bisa berperan lebih baik dibandingkan tahun 2025 yang kemarin. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu itu kan perannya kan ada domestik, ada publik. Nggih teng griya nggih berfungsi, nggih to? Ya, kadangkala ketika panjenengan ditanya ngeten. Nuwun sewu, jenengan kula tanggal kerja ini. Kalau misalkan ada orang yang bertanya begini. Ibu profesinya sebagai apa? Terus kemudian jenengan jawab napa? ART, ibu rumah tangga. Ngeten nggih. Kira-kira kalau panjenengan ditanya seperti itu panjenengan bangga atau minder? Nggih bangga, soalnya jenengan pun pensiunan hari. Yang belum pensiun bangga atau tidak ini ibu-ibu muda? Ini ibu-ibu mudanya yang belum pensiun ada usia-usia yang masih di bawah 50. Nggih. Nah, ini sebenarnya memang tidak apa-apa, kan sudah terlewat apa. Tapi materi ini saya harapkan barangkali panjenengan punya putri atau punya nantinya cucu yang dia punya cita-cita. Aku pengen jadi ibu rumah tangga, Pak. Jangan sampai ketika nanti panjenengan sudah berkorban banyak. Walah, nduk tak sekolah no dhuwur-dhuwur, tak kuliah no dong-dongane mari ngono tibake ndek dapur. Nah, ini. Jangan sampai kemudian kita menjatuhkan mental mereka, tapi mari kita support bersama-sama. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dening Allah Taala, Islam itu memandang tinggi peran seorang ibu. Jadi ibu itu ditinggikan oleh Allah Taala, mengurus rumah tangga, mengurus keluarga. Niku jihad yang mulia termasuknya. Dan ibu-ibu itu sebagai pembentuk peradaban. Ini yang zaman now. Zaman sakniki niku kadang tidak berpikir sampai situ. Nuwun sewu, di sini masih ada ibu-ibu yang karir. Ada ini yang hadir. Sudah pensiunan semua. Oh nggih. Barangkali kalau ada yang hadir mboten napa-napa nyuwun ngapunten nggih. Saya tidak bermaksud untuk menjudge, menghukumi. Tapi setidaknya saya ingin membuka cakrawala bahwa ada peran penting yang tidak dibolehkan untuk ditinggal. Ada peran utama, peran pokok karena seorang ibu sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah yang awal pembentuk peradaban. Nah, niku nggih. Ibu-ibu sekalian kula dirahmati dening Allah Taala. Dadose sedaya niku napa ingkang panjenengan lampahi ibu-ibu itu. Apapun aktivitasnya di rumah, itu saya jamin insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman nggih di dalam surat Al-Mu'minun. Niki untuk peran ibu yang pertama, nomor 1. Nah, ini. Peran ibu yang nomor 1 itu sebagai apa? Sebagai manajer rumah tangga. Ini sebagai amanah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikul dan juga janjinya. Dados panjenengan sedaya niki mengelola keuangan keluarga, menjaga hak anak dan suami, itu merupakan amanah yang agung. Ya. Panjenengan kalau misalkan flashback ya, ke belakang, punya tokoh perempuan yang panjenengan idolakan, dengan peran panjenengan sebagai ibu yang menjaga amanah, kira-kira siapa? Siapa? Kalau saya memilih Ibunda Khadijah Al-Kubra. Siapa itu? Istri Rasulullah SAW. Khadijah itu seorang wanita yang luar biasa, Bu. Sukses di ranah publik, nggih, beliau sebagai pebisnis. Nggih. Mriki wonten ingkang kagungan bisnis? Masya Allah. Kekayaannya Khadijah itu seberapa? Wah, luar biasa, nggih. Menguasai di kota waktu itu, nggih. Nah, Khadijah itu sukses di ranah bisnis, tapi di rumah tangganya beliau juga luar biasa. Beliau punya integritas, imannya juga kuat, nggih. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang harus kita contoh. Sebelum menikah, Khadijah itu seorang janda. Nah, ini sebelum menikah. Beliau mewarisi dan mengembangkan bisnis dari suaminya yang dulu. Ya, waktu itu jadi perusahaan dagang yang terbesar di kota Mekah. Beliau itu sampai dipun gelari napa? Pirsa gelarnya Khadijah At-Thahirah. Apa At-Thahirah itu? Wanita yang suci. Suci napa nipun? Akhlaknya. Beliau juga termasuk wanita yang sangat cerdas dan jujur. Nah, jadi beliau itu bukan sekedar pemilik modal, ibu-ibu, tapi sekaligus manajer yang sangat cerdas, dan beliau punya karyawan yang luar biasa. Nah, ini pada saat sebelum menikah. Jadi sampai beliau punya seorang karyawan, yang karyawan itu akhirnya jadi suaminya sendiri. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kemudian bagaimana sikap beliau ketika sudah menikah? Nah, pada saat setelah menikah, bagaimana kisah yang bisa kita ambil dari sikap beliau kepada Rasulullah itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat itu pulang dari Gua Hira. Saking napa niki Gua Hira itu pada saat apa, Bunda? Menerima wahyu. Sepulang dari Gua Hira, beliau itu dalam kondisi yang Masya Allah luar biasa ketakutan. Corot yang saat ini mungkin nggih merinding, yang greges dan apa macam-macam. Nggih, grogo nurun. Waduh, sapa gitu ya. Kemudian siapa yang memberikan pertolongan yang pertama kali dan memberikan kepercayaannya kepada Nabi? Khadijah. Beliaulah orang yang pertama mempercayai kepada Nabi. Sampai beliau itu memberikan semangatnya, Bu. Tenggene Kanjeng Nabi niku. Gak mungkin. Wis lah. Demi Allah, dia tidak akan pernah membuatmu menanggung aib. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang lain. Itu yang dikatakan oleh Khadijah. Karena Nabi itu saking takutnya itu, kok kayak aku dihukum ini. Tidak. Engkau tidak pernah membuat sesuatu keburukan, tidak pernah memutus silaturahmi atau memberikan beban lebih pada orang lain, tapi justru menanggung beban. Nah, niki bahkan memberikan hak kepada yang tidak punya, memuliakan tamu dan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Beliau memberikan semangat kepada Nabi sampai kemudian Nabi itu tumbuh kembali semangatnya. Oh, begitukah istriku? Iya. Baiklah, cintaku. Kira-kira begitu ya. Kalau panjenengan dipanggil sama suami napa, Bu? Suami kalau memanggil panjenengan napa? Namanya
Oh nggih, panggil yang ya. Nggih. Kalau saya manggil istri saya itu yang ya. Jadi kalau sekarang masih sayang, besok kalau sudah tua tinggal jadi eyang gitu ya. Jadi tetap yang kan, sayang jadi eyang nanti. Nggih. Jadi itu ibu-ibu panjenengan kalau suaminya rawuh nggih, mungkin dari pengajian, terus kemudian pulang itu, Bu, aku njaluk kerono, Bu. Aku mau mari pengajian ndek ngene Masjid Al Basit. Kok aku rada gak penak. Saya mau tanya, kira-kira respon panjenengan gimana? Ah ya turu dhewe kono wong ya ora tau ngeroki aku ngoten kira-kira. Nggih. Apakah panjenengan, "Oh sini, Mas. Sini tak keroki." Wis gak popo. Sok ben melok pengajian maneh. Ojo kuwatir, pangeran bersamamu. Lah ngoten nggih. Maka nanti akan membuat apa? Suami panjenengan itu punya semangat untuk thalabul ilmi, mboten malah diweden-wedeni. Oh, ngono kuwi rasakno gak usah klutrang wis tuwek ate dadak macam-macam di masjid. Kemarin lara dong-dongan sing di lara-lara ya aku kon ngeroki, kon mijeti alah macam malah aku gak iso turu lah ngoten nggih. Jangan sampai begitu nggih. Ibu-ibu sekalian, seorang ibu yang baik itu bisa berperan memberi semangat kepada suaminya terutama di dalam masalah hal-hal yang baik. Nah, lalu kemudian Khadijah ini juga berperan sebagai istri dan pendukung utama. Di dalam masalah apa? Beliau sebagai sandaran ekonomi dan juga secara emosional beliau ini mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal tahun dakwah. Nabi itu kan waktu di awal-awal tahun dakwah itu kan tantangannya luar biasa. Ya, panjenengan nuwun sewu di sini. Kalau misalkan ada suaminya panjenengan kemudian melakukan sebuah gebrakan misalkan nggih. Mriki wonten sing dados Bu RT wonten? Kathah nggih, alhamdulillah. Terus misalnya ngaten suami panjenengan ini punya ide. Yang kan gitu ya. Eyang gitu. yang eyang. Aku ki duwe ide. Iki lho kampung iki kok ketoke kok rugsep. Aku kepengin ya apa lek misale tak enekno kerja bakti ya paling ora 2 minggu atau 3 minggu atau sak bulan pisan. Kira-kira panjenengan itu memberikan dukungan atau memberikan begini. Oh jadek macam-macam kok tambah diseneni wong aku sampe sing dadekno bemper kira-kira begitu. Mana yang diutamakan panjenengan yang mana nih kira-kira? Nomor 1 atau nomor 2? Saesti bener lah nomor 1 ta. Kok kayak malah suamine kok dilabrak wong panjenengan melayu. Jangan sampai begitu. Khadijah memberikan apa? Semangat dan bemper sekaligus. Beliau mendukung di tahun-tahun awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh tekanan. Hartanya beliau juga mendukung Nabi. Pun, wis pokoknya suamiku. Kalau untuk berjalan di jalannya Allah SWT, semua hartaku aku berikan kepadamu. Maka jangan heran kalau Nabi itu pada saat awal-awal menikah itu kaya raya, tapi begitu wafat beliau, ya karena memang hartanya itu dipakai untuk dakwah di jalan Allah SWT. Nah, Khadijah menghibur, ya, sehari-hari dia melindungi, mendukung Nabi yang tidak ada ragu sedikit pun. Ya, Kanjeng Nabi sampai bersabda begini, dia beriman kepadaku. Ya. Khadijah itu percaya kepadaku saat semua orang ingkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan itu, bahkan dia membenarkanku saat orang-orang lain itu mendustakan. Nah, ini jadi seorang istri yang baik itu bagaimana dia memberikan kepercayaan penuh kepada suami. Ketika orang lain tidak percaya, jenengan percaya. Tapi ini saat ini rada bahaya. Tapi bahaya bagi orang yang tidak beriman. Ada kasus-kasus yang misalkan ada, mohon maaf ya, suaminya tidak benar gitu ya, orang lain tidak percaya, terus kira-kira panjenengan percaya apa betul sama suami? Apa panjenengan kira-kira bertanya-tanya, temen tas yang domengi suamiku ki, do iya tak, terus didelok HP ini, lo iki sapa wae kira-kira begitu ya. Tapi tentunya kita berharap, ya, saya berharap kalau panjenengan punya suami yang jelas-jelas beriman, orang-orang yang jelas baik, maka kewajiban panjenengan juga percaya mendukung kepada beliau. Ini adalah ibu-ibu. Sampai Khadijah itu juga beliau menjadi seorang CEO perusahaan. Ya, beliau masuk sukses di situ. Ya, sebagai istri paling pengertian, tapi juga beliau
sukses di dalam bisnisnya. Ini berarti beliau itu membuktikan bahwa mengelola rumah tangga, keuangan, sekaligus mendukung suami dalam kebaikan, iki sanes perkara yang kecil sebenarnya. Jadi panjenengan sedaya harus punya peran yang strategis, yang bisa menentukan sejarah rumah tangga. Ingat ibu-ibu, setiap moral dukungan saking panjenengan dan materi yang panjenengan berikan untuk kebaikan keluarga, ini sebenarnya adalah jejak yang mengikuti jejaknya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, datose Khadijah niku ibaratnya ngeten, Bu. Beliau itu punya usaha cateringnya besar, tapi juga masih tetap masak untuk suaminya. Mriki wonten sing kagungan catering? Wonten nggih. Alhamdulillah nggih. Jangan sampai nanti panjenengan punya catering besar, terus manten-manten kebetulan suaminya itu tidak selera dengan cateringnya, terus begini, lah aku kebun masakno, ya masak dhewe kono wong masak gak ngaleno dhuwit, lan iki elek jalan dapat oleh dhuwit. Jangan sampai begitu ya. Ibu-ibu harus tetap bisa memerankan bagaimana melayani orang lain dan juga melayani suami yang paling utama. Nah, lalu apa aktivitas dalam setahun itu ibu-ibu? Banyak di sini. Ya, ada beberapa ini yang saya kutip ya, aktivitas setahun sebagai ibadah bagi ibu-ibu itu apa? Ya, yang pertama mengatur anggaran. Mengatur anggaran rumah tangga itu sama saja menjaga harta yang halal. Peran sebagai seorang istri, ibu-ibu sekalian, panjenengan harus bisa memberikan budgeting. Selama ini banyak sekali rumah tangga yang retak, terutama di kalangan keluarga-keluarga muda. Dan motif utamanya itu ternyata ekonomi. Ya, ekonomi. Ekonomi ternyata bukan pada masalah bagaimana suaminya tidak bisa mencukupi, tapi ternyata karena yang perempuan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangganya. Ya nuwun sewu nggih, barangkali kalau ini anak muda loh ya, kalau di sini insya Allah tidak, saya yakin itu. Nah, seorang istri yang baik menerima terhadap rezeki Allah yang diberikan kepada suaminya. Jangan kalau tanggal 6 kira-kira mesra napa mboten dengan suaminya. Niki kalaupun pensiun nggih, kalau pensiun habis terima pensiun alhamdulillah. Kalau sudah lama sudah tanggal tua kira-kira bagaimana? Panjenengan tetap mesra atau sudah mulai ini? Mudah-mudahan masih tetap ya, cintanya tidak tergerus oleh waktu. Nah, jadi membuat budget, mengatur keuangan ke rumah tangga itu sama saja menjaga harta yang halal. Kemudian apa malah yang kedua, yang biasanya panjenengan rutin dilakukan tiap hari napa kira? Membersihkan rumah. Jenengan membersihkan rumah panjenengan apa kagungan pembantu? Membersihkan sendiri, nggih. Ya, ibu-ibu sekalian, sekalipun panjenengan dianugerahi oleh Allah SWT berupa kekayaan lebih. Misalkan punya ART, asisten rumah tangga. Tapi saya rekomendasikan sekali-kali panjenengan perlihatkan kepada anak-anak membersihkan rumah. Kenapa demikian? Nuwun sewu, karena anak-anak kita itu atau cucu-cucu panjenengan nanti, kita tidak tahu bagaimana nasib kedepannya. Yang kita jaga itu adalah, ya semua kita pasti berharap semoga anak-anak kita sukses ya. Maksudnya sukses secara duniawi itu materinya berlebih, cukup untuk membayar ART, begitu ya, tentu semua berharap begitu. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya tidak cukup. Tapi kalau ternyata takdir berkata lain, kita sudah memberikan bekal kepada anak-anak tentang bagaimana mengurus rumah. Banyak sekali saya menemui wanita-wanita muda yang ternyata dia itu tidak gemar bersih-bersih rumah, tapi sukanya justru rea-reu sama konco-konco dan kroni-kroninya. Ibu-ibu yang ada di napa niki biasanya punya anak-anak sekarang yang masih playgroup, TK. Saya mengamati betul itu. Saya mengamati betul. Begitu saya pernah datang ke rumahnya, loh, kok ini ya? Padahal sebenarnya aktif ya.
Dan aktifnya itu bukan kok mengurusi pengajian atau mengurusi taklim di mana, bukan. Tapi ternyata hanya main-main saja, jalan-jalan. Ya Allah. Ya kadang dari satu kafe ke kafe yang lain setiap hari. Saya cuma mikir, ya Allah, begitu luar biasanya. Maka ibu-ibu sekalian, mungkin bisa jadi dulu tidak pernah dicontohi, tidak pernah diajak untuk bersama-sama membersihkan rumah. Nah, ini karena membersihkan rumah itu termasuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan keluarga. Karena menjaga kebersihan itu bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Napa malih? Biasanya ibu-ibu yang ruwet nggih. Sing biasane niku nggih napa? Boseni lah. Ngeselke napa malih? Contohnya merapikan mainan anak-anak. Niki sing biasanya niku menjadi sumber masalah. Banyak sekali ibu-ibu tuh ndak ada angin, ndak ada hujan, tiba-tiba anaknya digepuki. Tiba-tiba diomel-omel ndak karu-karuan. Iki dolanan kok gak entek-entek. Ya namanya anak-anak juga begitu ya. Setelah diringkesi nanti pengen mainan yang lain-lain lagi. Setelah dibersihkan kemudian ngambil yang lain lagi untuk diorat-arit. Ndak apa-apa ibu-ibu. Itu justru menjadi amal ibadah panjenengan. Nuwun sewu. Ada orang tua yang sekarang itu pengennya instan. Karena dia tidak pengen kesel, wis tak tukokno HP wae. Akhirnya anaknya dikasih HP. Enak memang, kita ndak ngepel, ya, kita ndak membersihkan mainan, ndak sampai mainan yang sampai sana sini kemudian satu hari sampai seolah-olah berjalan kaki 20 kilo lah, ndak nopo nggih. Nomor ini kok mari nomor ini burung masake, burung nyapune, bersihkan macam-macam itu ya. Wes enak tak tukono HP. Tapi ternyata apa ibu-ibu sekalian? Dampaknya luar biasa. Anak-anak menjadi ketagihan terhadap gadget, kemudian daya kreativitasnya menurun. Penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang terpapar gadget itu dia kurang siap menghadapi tantangan hidup. Itu ya tantangan hidup tidak siap. Kurang peka, ndak wani ngomong ambek orang lain. Maka beberapa anak saya coba, tolong belikan ke sana. Tolong minta tolong ya belikan ke sana. Terus kemudian dia mengatakan bagaimana? Nanti kalau saya ke sana ngomongnya gimana loh? Kok bisa tanya ngomongnya bagaimana? Ya kan tak suruh apa? Jazakallahu khairan katsira wa panjenengan kok ndak ada? Kok cuma saya doang? Ngapunten nggih, kalau saya di sini tidak saya minum nanti dia bikin jenengan iri nanti. Insyaallah sudah selesai aja nanti. Nah, ibu-ibu sekalian, coba ketika anak-anak kita tidak punya kemampuan secara emosional, secara sosial, maka siapa yang jadi korban selanjutnya? Anak atau orang tua? Orang tuanya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak inspirasi dari negara-negara ya. Dari Malaysia, Singapura, Australia, ya, kalau tidak salah Swedia juga sudah merancang peraturan yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun dia pakai gadget. Kenapa? Mereka sudah merasakan betul dampak yang negatif. Memang nanti ibu-ibu jadi agak sedikit kesel, tapi saya jamin keselnya akan berbuah kebahagiaan di kemudian hari karena punya anak-anak yang tanggung jawab. Saya yakin ketika ibu-ibu sekarang itu capek melayani anak-anak, insya Allah nanti ketika panjenengan sudah sepuh, ketika sudah tidak mampu, anak-anak kita akan rela bercapek-capek ria untuk melayani panjenengan karena dia mengingat masa lalunya sebagaimana doa-doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang menggerakkan anak-anak itu siapa? Allah. Allah lah yang menggerakkan anak-anak itu kemudian mencintai panjenengan semua karena panjenengan telah mencintai anak-anak itu bercapek-capek ria pada saat dia masih kecil. Nah, ini ibu-ibu sekalian, maka
Jangan khawatir. Setiap pekerjaan rumah yang diniatkan karena Allah bernilai ibadah. Itu adalah peran yang pertama bahwa ibu sebagai manajer rumah tangga yang amanah. Yang nomor 2, apa perannya ibu? Ibu sebagai pendidik utama. Ini merupakan tugas peradaban. Al-ummu madrasatul ula. Pantaslah ketika Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam kondisi suci, bersih, masih jernih hatinya. Maka ibu-ibu sekalian yang mulai awal berinteraksi dengan anak, saya tanya, Bu, kalau anak-anak lahir itu yang berinteraksi pertama kali siapa dengan anak? Ibunya, ayahnya, atau dokternya? Kalau yang operasi ada yang bilang, oh kalau operasi ya berarti ya bapaknya, dokternya gitu ya. Tidak, ibu-ibu. Yang berinteraksi pertama itu adalah tetap ibunya. Sejak kapan? Masih berada di dalam kandungan. Makanya pada saat panjenengan mengandung, waduh Ustaz aku gak mengandung mana? Ya tidak apa-apa nanti kalau diulang lagi. Waduh sudah sepuh. Ya tidak apa-apa. Ilmu ini dikasihkan kepada putri-putri panjenengan. Maka panjenengan ketika anak-anak itu masih ada di kandungan, berilah dia dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Nutrisi fisik, nutrisi yang halalan thayyiban. Nutrisi spiritual, bacakan ayat-ayat Al-Quran, diajak ke majelis taklim. Itu hasilnya dampaknya luar biasa. Alhamdulillah. Jenengan sudah tahu anak saya berapa? Sudah ya? Belum? Loh, dulu sudah pernah. Oh ya, alhamdulillah kalau lupa ya. Alhamdulillah anak-anak saya itu semua kalau diajak ke taklim itu alhamdulillah senang. Ya sekalipun di situ senangnya kenapa ya? Soalnya anak jajani. Ya enggak apa-apa, itu memang fitrah anaknya. Tetapi setidaknya ketika dia sudah mau hadir, mau mendengarkan, ya sekalipun kadang-kadang ngantuk-ngantuk, enggak apa-apa. Kenapa? Karena pada saat di kandungan itu memang sudah saya suruh istri saya, meskipun mengandung, ayo tetap majelis taklim, tetap hadir ke kajian dimanapun. Insya Allah itu akan menjadi anak-anak kita nanti itu sudah terbiasa. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu sekalian, maka ibu itu harus menjadikan anak-anak kita bagaimana dia cinta terhadap ilmu. Ya, ini sebuah kewajiban bagi seorang ibu. Karena menuntut ilmu itu napa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari tiang gantungan sampai masuk ke liang lahat. Ibu-ibu sekalian, nah panjenengan sedaya menawi jadi seorang ibu itu ya bisa menjadikan rumah tangga itu sebagai rumah tangga dakwah. Napa contohnya? Nggih ngawal tahun ajaran anak. Walah, saiki wis tahun ajaran baru hari. Ini termasuk kewajiban mendidik. Niki wonten sing dititipi cucune teng mriki? Wonten. Ah, nggih. Jadi kalau ndak ketemu dengan anak, kalau dulu mungkin panjenengan merasa bersalah, sekarang saatnya panjenengan balas dendam ke cucunya. Balas dendam dalam kebaikan. Ya, karena memang kadangkala nenek itu lebih sayang pada cucunya daripada kepada anaknya. Ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, panjenengan masih punya peluang amal soleh. Nah aku gak dititipi, ya wes tidak apa-apa ambil. Anakmu tak gawe rene, tak gawe kelinci percobaan, kira-kira begitu ya. Nah, dididik dengan baik. Atau apalagi selain itu, mengisi liburan ya, dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang baik. Nek wisata ya, jangan hanya ke pantai, jangan hanya ke candi-candi ya. Ya ajaklah ke tempat-tempat yang mulia, ke masjid-masjid yang di sana masjidnya mungkin ya enak, makmur. Mungkin di sana juga bisa makan-makan di sana. Masjid yang ramah anak. Kita kenalkan, enak ya ternyata di sini. Iya, apa yang terkesan bagi anak-anak kita? Besok lagi datang ke sini ya. Ngapain? Sholat. Ngapain? Enak bi, ada kajiannya ada. Wah, temannya juga banyak. Itu terkesan. Kenapa anak-anak sekarang yang kita lihat di luar sana itu mereka tidak sobo masjid,
Mungkin karena orang tuanya tidak pernah ngajari anak-anaknya sobo masjid. Ketika wisata diajak ke tempat-tempat yang justru di sana menjadi sumber maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Anak-anak terinspirasi dengan itu. Anak-anak melihat orang yang berpakaian setengah telanjang, dianggapnya itu sebagai ajaran. Jangan heran, apalagi ketika kita tidak sekolahkan anak-anak di sekolah yang berbasis agama, apa jadinya? Mereka menjadi rapuh di dalam masalah keimanan dan akhlak, dan itu justru berbahaya. Rutinitas harian apa malih? Jangan ajak ngaji bareng. Wah, masya Allah bun. Bunda sekalian, kira-kira siapa di sini saya mau ingin tahu. Masalahnya saya tadi tidak bawa door prize ya. Siapa di antara bunda-bunda di sini yang punya program tilawah Al-Quran bareng di rumah setiap hari? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada lagi? Iya. Mengajak bareng-bareng ya. Bukan panjenengan tilawah sendiri kemudian anak-anak nanti ngajinya di TPQ, bukan loh. Tapi bareng loh ya. Iya. Alhamdulillah. Saya doakan istiqomah. Bagi ibu-ibu yang belum, saya rekomendasikan ini nanti sepulang kajian tanya kepada beliau-beliau itu, ya apa carane? Nek kesulitan bu, jenengan paringi stimulan, jenengan paringi rangsangan. Ayo ngaji bareng, engkau tak gaekno bubur serundul misalkan begitu ya. Itu contohnya. Ayo ngaji bareng, nanti kalau mau besok hari Ahad tak ajak jalan-jalan bareng, terus kita sarapan pagi bareng, asik loh. Ibu-ibu sekalian, anak-anak kita itu, ya cucu-cucu panjenengan semua itu perlu diberikan satu stimulan bahwa melaksanakan aktivitas ibadah secara bersama-sama itu ternyata menyenangkan. Bahwa ada satu pepatah mengatakan laisal islamu illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, beramal jama'i, beraktivitas secara bersama-sama itu menambah semangat, menambah faedah, menambah ya macam-macam. Ada sekarang di antara anak-anak itu nuwun sewu. Ketika saya sholat jamaah di masjid dengan sholat jamaah yang utama, tiba-tiba ada segerombolan anak muda menunggu sholat jamaahnya itu selesai. Setelah itu dia baru sholat sendirian. Kemudian tak tanya, loh mas, sampean kok gak melok sholat jamaah? Nggih pak, mboten, kalau sholat piyambak mawon. Loh, sampean iku 1000 kalau 17.000 iku musuh 1000. Nggih mboten napa-napa. Loh. Ini sepertinya memang mungkin anak itu tidak pernah diberikan pembelajaran edukasi bahwa berjamaah itu memiliki pahala yang lebih besar. Mungkin juga karena tidak pernah merasakan nikmatnya berjamaah. Maka mari kita ajak bersama. Panjenengan bersama berangkat ke masjid, satu kendaraan, satu mobil kalau punya mobil. Kalau tidak punya mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda pancal, ada yang naik sepeda motor pelan-pelan. Asik tuh. Nanti pulang bareng-bareng, masya Allah. Saya yakin itu nanti akan terkesan oleh mereka-mereka pada saat mereka sudah tua, panjenengan sudah tidak ada. Saya yakin, hakul yakin, dia putra putri cucu-cucu panjenengan akan mendoakan dengan tulus kepada panjenengan agar Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Sudah ada buktinya, ini buktinya. Saya dulu waktu kecil kebetulan tidak pernah ikut ayah ibu saya sejak 2,5 tahun. Meskipun sampai sekarang masih ada, tapi saya dibimbing oleh nenek saya. Diterke ngaji, hujan-hujan digendong sampai kebleset-bleset jatuh untuk dihadapkan kepada seorang ustadz, ditasreh bacaannya, kemudian sampai terus ya, luar biasa. Sampai sekarang saya itu rasanya kalau berdoa tidak mendoakan beliau itu rasanya saya bersalah. Maka apa? Saya mendoakan dengan tulus dan saya memintakan agar beliau itu diberikan derajat yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Anak-anak kita pun mari kita begitukan. Insya Allah nanti juga akan terus ingat kepada panjenengan jasa-jasa kebaikan itu. Ibu-ibu sekalian dipun rahmati dening Allah SWT. Yang ketiga, peran ibu itu apa? Peran ibu sebagai sumber kehangatan. Sebagai sumber kehangatan dan juga manajer hubungan.
Ya, di dalam cinta kasih rumah tangga itu sekaligus bagaimana menjaga silaturahmi dengan keluarga. Ya, bukankah kita ketika waktu menikah, ya, kan biasanya Pak Naib atau yang bertausiah itu kan biasanya menyampaikan surat apa biasanya? Surat orang menikah itu Ar-Rum ayat 21 nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ibu-ibu sekalian dirahmati dening Allah Taala. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Ya, mereka diciptakan untuk kita. Suami untuk panjenengan, anak-anak pun itu diciptakan untuk panjenengan semua. Dari siapa? Ya dari jenismu sendiri, kata Allah Taala itu. Maksudnya dari jenisnya kita itu ya berarti DNA-nya. Kalau kata pepatah niku napa? Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Maka di sini kalau kita menemukan ada anak-anak kita, cucu-cucu kita sing tingkahnya itu mungkin kurang pas, jangan buru-buru kemudian kita marahi ya. Ya mungkin kita sejenak untuk apa ya, menghirup nafas lebih dalam-dalam. Iya ancen aku biyen yo ngono. Ya wis gitu ya. Ya, kemudian apa? Ya kita luruskan pelan-pelan. Tidak kita sentak, kemudian mereka sampai akhirnya trauma. Enggak mau aku sama mama. Aku sama siapa? Itu sama-sama mama yang sana, ternyata mamanya tetangga. Lu malah bahaya itu ya. Karena tidak mau sama mamanya sendiri malah kelet sama tangga nih. Ya kalau tangganya itu orang yang baik. Nah kalau tetangganya ini tidak doyan majelis taklim, tidak pernah ngajari sholat, belain ini ya. Akhirnya apa? Semua yang kita ajarkan pada anak-anak itu mental semuanya. Kita terinspirasi dari siapa? Panjenengan mengenal seorang ibu yang tangguh ya. Beliau justru tangguh di tengah ujian sosial. Nek panjenengan ini paling ujiannya itu kan hanya ujian ya biasa aja. Tapi ada seorang ibu yang punya ujian sosial yang luar biasa, sinten itu? Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Beliau itu kan simbol kesucian, ya tabah, dan beliau itu percaya total kepada Allah SWT. Itu yang harus kita contoh, Bu. Nek panjenengan cuma putrane rodok mbelitik-titik ya, jenengan tetap harus percaya pada Allah. Oh iki ngono ujian. Iki ngono ujian. Ojo malah ancene arek dakwah berkata. Kalau berkata-kata jangan begitu, nuwun sewu nggih. Hati-hati dengan ucapan itu. Ya, kalau kata Ustadz, adalah salah seorang ustadz, kalau tidak salah itu Ustadz Khairi mengatakan ya, ucapan seorang ibu itu mandi meskipun hanya guyonan. Itu bisa menjadi sandera bagi anak-anak cucu kita. Nanti menjadi apa? Menjadi sandungan mereka untuk menghadapi sukses. Susah. Nek rumusnya beliau itu katanya itu jebakan langit katanya begitu. Itu bahaya. Nanti bisa menimbulkan kita harus macam-macam nanti. Nah, amanahnya beliau itu kan unik ya. Siti Maryam itu kan tidak punya suami, gitu kan? Coba bagaimana? Kira-kira kalau sekarang ada wanita yang tidak punya suami tiba-tiba punya anak gimana kira-kira? Wah, tidak karu-karuan gitu. Ya saat itu juga begitu. Ya. Coba jangan bayangkan. Ya. Maryam itu beban sosialnya luar biasa. Padahal beliau itu perempuan yang solihah di mana? Di Baitul Maqdis. Tiba-tiba hamil ya. Ini ujian ketabahan yang diberikan Allah kepada beliau. Nah pada saat masyarakat menuduh pripun, ya Maryam hanya diperintahkan Allah untuk bersikap diam. Wes menengo ojo kakean omong ya. Kata Allah begitu. Diamlah. Dan kemudian menunjuk kepada bayinya Nabi Isa inilah yang kemudian berbicara secara langsung membela kepada ibunya sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Maryam ayat berapa? Ayat 24 sampai dengan 33. Ya. Jadi begitu ibu-ibu sekalian, maka kalau panjenengan menerima ujian yang ya itu biasa. Ya, itu biasa saja. Kemudian apalagi ibu-ibu peran panjenengan kalau sebagai ibu yang tangguh tadi itu
di dalam menjaga keharmonisan, ya ada beberapa aktivitas sehari-hari. Pertama napa contohnya? Merencanakan quality time. Napa waktu yang berkualitas. Ini berarti kalau panjenengan sudah merencanakan waktu yang berkualitas bersama anak-anak, itu sama saja menabur cinta. Yang merupakan bagian dari iman. Jadi jangan dianggap bahwa quality time gak penting. Wis anak-anak ya wis ngono wae, wis tak jarno. Wis pokoke mlaku, tidak begitu. Rencanakan quality time, waktu yang berkualitas. Mungkin mereka perlu curhat. Bu, ya mbah, aku disurati karo koncoku lah, misalkan begitu ya. Misalkan, aku barangkali sudah mulai puber. Anak itu kalau sudah mulai puber, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Maka ibu-ibu harus mendampingi. Jangan sampai anak-anak kita itu mencari pendampingan atau konsultasi kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Itu jadi ini tiang Surabaya gak bahaya itu ya. Ya pemerintah begini, oh itu wajar gak apa-apa. Terus noai lho, kok aja mbok pedhot nek awakmu pedhot kok mari ngono awakmu gak payu rabi lho, buyar malah gitu. Justru malah orang-orang yang paham itu memahamkan, ya itu fitrah nak baik, tapi harus dijaga ya karena kamu belum punya ikatan. Ya, ini kan kemarin habis momentumnya tahun baru itu. Masya Allah, saya sebenarnya tidak ingin bersuudzon ya. Padahal saya itu tidak ikut perayaan, cuman kebetulan pas keluarga besar dari ibu mertua saya itu kumpul, terus saya kebetulan ya ada diskusi yang hangat gitu ya. Ya tidak pakai apa-apa ya, kebetulan karena silaturahmi aja. Ada yang dari Jogja datang satu keluarga 2 mobil gitu ya. Terus pas saya pulang jam 11 malam itu lewat perempatannya mana itu kok jam 11 malam lebih ya. Oh setelah jam 12 malam itu lewat perempatan yang mana ini di terminal itu banyak muda-mudi itu goncengan yang sampai Masya Allah ya, saya sampai berpikir iki ngono sakjane wis rabi tagurung. Pernah kadangkala itu saya ya ada anak pakai baju sekolah, terus saya juga naik sepeda motor di sampingnya, rodok tak banterno titik. Sakjane ngono kuwi jane wis rabi tagurung sirek, wis babanong aku delokne yo ben gitu. Kadang-kadang kita memang seperti itu, ya perlu ya rodok dicegeki titik. Ibu-ibu sekalian, apalagi aktivitasnya selain menjaga kualitas waktu yang berkualitas. Yang kedua, ya di dalam menjaga harmonisan rumah tangga itu apa? Mengelola jadwal silaturahmi. Ibu-ibu harus mengajari anak-anak mengenalkan kepada saudara-saudara. Sekarang sudah banyak anak-anak itu yang tipikalnya itu mulai istilahnya orang Jawa itu apa ya? Kepaten obor ya. Sebenarnya tidak kepaten obor, tapi karena dia juga sudah terpapar jajet, tidak peduli kepada saudara-saudara dari orang tuanya. Dan ini ibu-ibu harus punya peran mendidik anak-anak kita. Ayo tak kenal Rono, tidak Rono. Nek sudah ketemu dengan keluarganya, suruh dia bermain dengan sepupu-sepupunya. Jangan dikasih jajet. Gak oleh. Gitu. Ambil jajetnya itu disimpan di mobil. Supaya mereka apa? Bergaul. Supaya mereka bergaul. Iya. Supaya mereka punya kecerdasan sosial, terasah. Akhirnya apa? Mereka tidak gagap. Lah nek ngomong apa? Ya ngomong apa kono lho. Dijak apa mainan sana, mbak gitu. Ajaan iki, putuku, anakku jangan sana main-main. Itu ibu-ibu sekalian. Nah, jadi ibu-ibu itu sekaligus juga harus bisa menjadi apa peran yang ketiga itu? Ya, bisa menjadi direktur kebahagiaan. Di dalam peran ini tadi dia peran yang ketiga. Tadi yang pertama bisa merencanakan waktu kualitas, mengajak silaturahmi. Yang ketiga apa? Harus bisa menjadi direktur kebahagiaan. Inilah peran yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, peran yang terakhir, yang keempat. Napa niki? Yang keempat itu adalah ibu yang harus bisa merencanakan dan berkembang. Ya, ibu yang harus bisa merencanakan dan berkembangan untuk dirinya sendiri. Karena ini termasuk bagian dari ibadah. Ingat, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Napa? Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah kepada dirinya sendiri. Ibu-ibu menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Ibu-ibu juga harus merencanakan untuk bisa berkembang dengan baik, nuwun sewu. Kalau anak-anak sekarang itu sudah pandai main HP, panjenengan juga sedikit banyak juga harus tahu HP. Harus tahu kira-kira anak-anak kita itu mengoperasikan apa. Jangan-jangan nanti delik-delik, oh ternyata anak-anak kita habis membuka film-film yang tidak senonoh, membaca cerita-cerita yang pornografi. Panjenengan tidak tahu, panjenengan harus tahu itu. Upgrade diri. Kita ingat ya, kalau ada satu kisah salah seorang istri Nabi yang paling cantik, yang tercerdas itu harus jadi inspirasi kita. Beliau seorang pendidik sekaligus ahli ilmu. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini Masya Allah ya, beliau yang menjadikan rumah tangganya Nabi itu sebagai pusat ilmu. Panjenengan juga harus begitu. Jadikan rumah-rumah kita ini sebagai pusat ilmu. Beliau itu sampai dikategorikan itu sebagai simbol bahwa istri atau ibu rumah tangga itu bisa loh. Jadi apapun bisa. Jadi beliau itu, Aisyah itu kan karena kecerdasannya dan hafalannya itu, ya, beliau kan dikenal sangat luar biasa, punya ingatan yang kuat. Bahkan di usia yang masih muda beliau sudah menghafal banyak ayat ya, dan hadis langsung dari sumbernya yaitu Rasulullah SAW. Di sini ada yang suaminya itu seorang hafid, ada ibu-ibu, ada yang hafid, ada yang hafal Al-Quran, ya, paling tidak punya 1 juz, insyaallah ada, saya yakin. Maka belajarlah kepada suaminya, gitu. Tidak apa-apa, dan itu akan menambah kemesraan nantinya. Nah, rumahnya beliau itu juga dijadikan sebagai sekolah. Ketika Nabi SAW wafat, rumah Aisyah itu menjadi kampus tempat para sahabat dan tabiin belajar, datang untuk ke sana kepada Rasulullah. Pada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya ya, para sahabat itu bertanya tentang hukum apa? Ya tafsir, tentang hukum syariat ya, tafsir hadis, syair, bahkan sejarah dan pengobatan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama besar seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Zubair, ini berguru kepada beliau-beliau itu ya. Itu menjadi sahabat yang luar biasa. Beliau juga mengajarkan bukan hanya pada perempuan tapi juga laki-laki. Ini berarti apa? Ya tidak membatasi gender, tetapi tentu ada adab-adab yang perlu dijaga. Ya, karena beliau itu sebagai seorang mufasir, ya faqih dan terkenal sebagai muhadditsah. Napa muhadditsah niku? Ahli hadis yang disegani. Bahkan 1/4 dari hukum-hukum syariah itu diriwayatkan melalui Aisyah. Panjenengan juga begitu. Kalau bisa meriwayatkan apa kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh suaminya, kemudian jadikan inspirasi untuk anak-anak, menantu, cucu dan menantu cucunya, gitu kira-kira begitu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, poin-poin penting yang saya tekankan di sini adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi itu, beliau bisa berperan sebagai dapur dan berada di rumah kita sekaligus menjadi laboratorium ilmu. Ya. Ketika ibu belajar satu resep baru, itu untuk gizi keluarga misalkan, itu satu ilmu. Kalau ibu mencari tahu bagaimana cara mendidik anak yang sabar, itu ilmu agama. Ibu membaca buku, panjenengan membaca buku atau mendengar ceramah kajian untuk menjawab anak-anak, itu juga satu ilmu. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, jadilah ibu yang bisa menjalani rumah tangga yang bersumber kepada ilmu pengetahuan, karena ilmu itu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya bagi siapa? Bagi keluarga, bagi masyarakatnya, agar kula kalih panjenengan sedaya tidak pernah berhenti belajar sepanjang hayat. Jadi ibu sekalian, tanamkan 2 hal minimal di dalam peran ibu yang terakhir ini. Pertama, berikan panjenengan me time. Me time sebagai ibadah sunnah. Napa niki? Ya untuk membaca, ya untuk mengembangkan skill, ya masak, napa menjahit, macam-macam lah. Itu kalau bisa diniatkan karena Allah SWT untuk meningkatkan kapasitas ya, untuk bisa melayani keluarga. Yang kedua apa?
Yang kedua adalah panjenengan harus menjadi seorang ibu yang kuat, yang bahagia, ya, yang mampu memiliki kapasitas secara spiritual dan mental. Karena kalau panjenengan kuat di situ, insya Allah keluarga juga kuat. Tapi kalau panjenengan menjadi ibu yang rapuh, maka keluarga itu juga menjadi rapuh. Tidak ada satu aktivitas pun yang rutin tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Maka semua harus kita niatkan untuk Allah SWT. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki putra-putri, cucu-cucu dan keturunan dzurriyyah yang soleh dan solihah. Sebagaimana Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ja'ali sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mugi-mugi yang tidak seberapa ini nggih nuwun sewu kalau ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena saya juga tidak punya apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, saya tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah telah berikan kepada saya, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Aqulu qouli hadza li wa lakum astaghfirullahal azim. Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mek wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di waktu yang lain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.